Oke, balik lagi teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas tentang chronic heart failure atau gagal jantung kronik et causa grave disease. Oke, langsung aja kita ke overview case. Nah, di sini. Nah, di sini keluhan utama dari gagal jantung itu biasanya itu sesak nafas. Di sini pasien mengeluh sesak nafas saat beraktivitas sejak 2 minggu yang lalu. Ini kemungkinannya ada gagal jantung, penyakit paru, hipertiroidisme. Kemudian keluhan sesak juga disertai dengan jantung yang berdebar dan nyeri dada yang atipikal. Ini keluhan dari curiganya adalah dari kelainan tiroid. Kemudian keluhan sesak dirasakan saat pasien berbaring. Kemudian pasien juga terbangun pada malam hari karena keluhan yang sama. Nah, di sini kalau keluhan dirasakan saat berbaring itu adalah ortopne istilahnya. Terus kalau pasien terbangun karena keluhan sesak itu PND atau paroxysmal nocturnal dyspnea. Terus ada juga keluhan disertai dengan kondisi pasien yang emosi, sulit tidur, mudah berkeringat, mudah lapar, tetap kurus, meski nafsu makan di atas rata-rata, kemudian haid tidak teratur. Itu merupakan gejala dari hipertiroidisme. Dan ini ada nilainya tersendiri teman-teman. Jadi misalnya sulit tidur itu +3, mudah berkeringat +3, ini itu berdasarkan indeks Wine. Oke, itu. Nah, ini juga nih, ada tampak exophthalmos itu khasnya +2, YFP5 +2. Ya. Terus juga auskultasi peningkatan intensitas suara jantung pertama, kemudian suara jantung kedua, terdengar suara jantung ketiga di apex. Itu terjadi pada payah jantung tanda-tandanya. Dengan pulmonya sonor, terdengar suara ronki basah halus pada akhir inspirasi di bagian paru basah. Ini hasil EKG-nya. Itu katanya heart rate-nya naik, takikardi, irama sinus normal, normal. Jadi hasil EKG ini tampak normal aja teman-teman. Nah, tapi berdasarkan hasil ronsennya, di sini core-nya yaitu CTR-nya di atas 50%. Kemudian apex-nya tentu berada di kiri, kemudian pada pulmonya tampak gambaran garis Lewy atau edema paru interstisial. Terus kesannya kardiomegali, left ventricular hypertrophy dengan edema paru interstisial. Nah, definisi dari gagal jantung kongestif itu adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah secara optimal. Hal ini terjadi akibat ruang-ruang pompa utama jantung menjadi lebih besar atau lebih tebal dan otot-otot jantungnya tidak dapat berkontraksi ataupun berdilatasi. Sebagaimana semestinya, kondisi ini memicu penumpukan cairan terutama di paru, kaki, dan perut yang terlihat membengkak. Nah, di sini ada klasifikasi dari gagal jantung menurut NYHA. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 itu apabila dengan kelainan gagal jantung tetapi tanpa pembatasan aktivitas fisik. Kalau yang kelas 2 itu kelainan jantung yang menyebabkan sedikit pembatasan aktivitas fisik. Kelainan ketiga itu dengan kelainan jantung yang menyebabkan banyak pembatasan aktivitas fisik. Kalau yang keempat, dengan kelainan gagal jantung segala bentuk aktivitas yang menyebabkan keluhan. Nah, ini pada pasien ini itu kelasnya 4. Buat penegakan diagnosa dari congestive heart failure itu bisa menggunakan kriteria Framingham. Di sini kriteria mayornya itu pada pasien ini yaitu ada PND, kemudian ronki basah tidak nyaring, dan irama derap pada S3. Dan kriteria minornya ada dyspnea di 4. Etiologinya
itu yang pertama adalah kelainan pada otot jantungnya. Yang kedua itu aterosklerosis koroner. Kemudian yang ketiga itu hipertensi sistemik atau pulmonal. Keempat, peradangan dan penyakit miokardium degeneratif. Terus juga ada penyakit jantung lain. Juga faktor sistemik. Kemudian dari ilmu kedokteran dasarnya di sini ada perlu diketahui yaitu tentu aja dari anatomi jantung, vaskularisasinya. Jantung itu arteri diperdarahi oleh arteri koronaria. Nah, buat arteri koronaria ini itu dibagi jadi dua, ada yang dextra dan juga ada yang sinistra. Nah, kalau yang dextra itu ada rami sinoatrial, arteria marginalis dextra dan lain-lain, begitu juga sinistra. Dan untuk venanya itu ada vena cardiaca magna, vena kardiak, dan vena marginalis serta vena ventricularis. Buat inervasi dari jantung itu secara otonom via plexus cardiacus. Untuk simpatisnya itu berasal dari medula spinalis segmen torakal 1 sampai torakal 4. Dan untuk yang parasimpatisnya itu berasal dari nervus vagus. Nah, selanjutnya itu ada anatomi dari kelenjar tiroid. Itu dibagi menjadi dua lobus, yaitu lobus dextra dan juga lobus sinistra. Letaknya itu pada cincin trakea 2 dan juga 3. Antarolateralnya laring dan trakea. Adapun vaskularisasi dari tiroid ini untuk yang arteri itu berasal dari arteri tiroidea superior dan juga inferior, dan juga 10%-nya dari arteri tiroidea ima. Untuk venanya itu berasal dari vena tiroidea superior, media, dan juga inferior. Buat inervasinya berasal dari ganglion simpatiko cervical yang melalui plexus cardiacus dan juga plexus tiroidea. Nah, sekarang kita ke histologinya. Buat histologinya, histologi dari kelenjar tiroid itu ada sel-sel yang khas yang perlu kita hafal. Yang pertama ada sel folikuler ini atau principal cell. Terus ada untuk menghasilkan T3 dan T4. Kemudian juga ada sel parafolikuler atau sel C di sini yang fungsi untuk menghasilkan hormon kalsitonin dan ukurannya lebih besar dan lebih terang, maka dari itu disebut light cell. Dan ada koloid untuk menyimpan tiroglobulin, ini koloid. Fisiologi dari hormon tiroid itu pada saat perkembangan janin, pertumbuhan janin terutama perkembangan otak dan perkembangan skeletalnya, kemudian efek kardiovaskularnya itu peningkatan frekuensi denyut jantung saat istirahat, kemudian efek simpatiknya itu kepekaan terhadap katekolamin yang meningkat. Efek pulmonarnya pada paru-paru itu mempertahankan dorongan hipoksia dan hiperkapnia normal pada pusat pernapasan. Efek hematopoietiknya meningkatkan penyediaan O2 pada jaringan. Efek gastrointestinalnya merangsang motoritas usus. Efek skeletalnya itu merangsang peningkatan pergantian tulang, merangsang resorpsi juga. Efek neuromuskularnya itu untuk perkembangan dan fungsi normal dari susunan saraf pusat, kayak gitu. Nah, ini efek dari hormon tiroid pada sistem kardiovaskular, T3, terus termogenesis juga, dan peningkatan volume darah. Nah, sekarang buat patogenesis dan patofisiologinya. Nah, ini diawali dari kondisi hipertiroid atau membesarnya kelenjar tiroid itu yang mengakibatkan beberapa efek. Yang pertama itu peningkatan dari metabolisme energi. Yang kedua
itu transkripsi dari gen meningkat. Yang ketiga itu merangsang aktivitas dari endotel. Yang keempat itu merangsang aktivitas dari motilitas gastrointestinal tract. Dan yang terakhir adalah pengaruh ke ketidakseimbangan hormon. Yang pertama kita ke metabolisme energi menjadi meningkat. Nah, hal ini mengakibatkan glikolisis, glikogenolisis, gluconeogenesis pun meningkat. Akhirnya, energi cepat terpakai, cepat lelah, dan juga nafsu makan pun bertambah, cepat lapar juga. Kemudian akan terjadi lipolisis atau pemecahan lemak menjadi gula yang akan mengakibatkan berat badannya menurun, kemudian VLDL-nya pun menurun, kemudian kolesterolnya menurun. Juga ada proteolisis. Nah, proteolisis ini juga menurunkan massa otot dan mengakibatkan mudah lelah. Kemudian ada mudah cepat panas akibat metabolisme meningkat, sehingga intoleransi terhadap hawa dingin, tangan lembab dan berkeringat. Kemudian ada hiperventilasi. O2 cepat terpakai, akibatnya butuh O2 tambahan, akibatnya hiperventilasi. Sehingga mengakibatkan respirasinya cepat dan dangkal dan juga takypne. Kemudian ada pengaruh terhadap T3, itu mengakibatkan kontraksi otot jantung, sehingga kardiak outputnya meningkat. Juga sintesis enteroprotein T dan enterositnya meningkat, sehingga preload dan pembuluh darahnya meningkat. Akibatnya meningkatkan kardiak output juga. Dan di sini transkripsi gen meningkat, mengakibatkan preloadnya meningkat, volume sekuncupnya meningkat, pengaruh juga ujung-ujungnya kepada cardiac output yang meningkat. Juga pelaksanaan endotel juga. Kemudian untuk modalitas GI tract, akibatnya mengakibatkan sering buang air besar atau terjadi hiperdefekasi. Dan buat ketidakseimbangan hormon, itu mengakibatkan haidnya tidak teratur. Di sini patofisiologinya lanjut, akibat dari kerja jantung yang meningkat, sehingga terjadilah hipertrofi pada bagian ventrikel kiri. Hal ini mengakibatkan bengkaknya paru-paru atau edema paru, sehingga pasien merasa sesak nafas. Akibat dari sesak nafas ini, itu nafas menjadi lebih cepat, takypne, dan terjadi juga rongki basah. Nah, akibat dari kerja jantung meningkat juga, ini berefek pada takikardi atau meningkatnya denyut jantung, sehingga menyebabkan fibrilasi atrium. Dan yang terakhir adalah terjadi palpitasi. Nah, kemudian kita ke penata laksanaannya. Di sini buat yang non farmakologi, itu untuk penyakit congestive heart failure ini, untuk dokter umum itu kompetensinya 3B. Jadi kita harus mampu mendiagnosis, kemudian melakukan tata laksanaan awal, dan akhirnya adalah merujuk pasien ke spesialis jantung dan pembuluh darah. Sini ada penata laksanaan non farmakologinya, itu ada bed rest dengan posisi setengah duduk, kemudian diet tinggi kalori di atas 2.500 kilokalori dengan asupan protein minimal 2,5 gram per kilogram berat badan, mengurangi aktivitas fisik yang berlebih, tidak mengonsumsi alkohol, rokok, dan kafein, sehingga mengurangi stres fisik dan mengurangi konsumsi garam. Buat penata laksanaan farmakologinya, di sini yang pertama bisa kita berikan obat antitiroid atau PTU, propylthiouracil. Juga kawan-kawannya adalah seperti metimazol, yang mana kerjanya menghambat deionisasi T4 menjadi T3 di perifer. Kemudian juga kita juga bisa berikan loop diuretik atau furosemid di sini. Yang mekanisme kerjanya itu menghambat reabsorpsi natrium dan air pada pars ascendent loop sehingga dapat menurunkan preload. Dan yang terakhir adalah, selanjutnya adalah beta blocker seperti propanolol yang mekanisme kerjanya adalah menghambat katekolamin pada adrenoseptor beta 1 dan juga beta 2. Kemudian juga yang terakhir itu ada S inhibitor, contohnya captopril
Nah, ini contoh resepnya. Nah, adapun pencegahan dari CHF ini yaitu penyakit jantung tiroid terjadi karena gangguan fungsi tiroid baik hipertiroid maupun hipotiroid, sehingga perlu diketahui sedini mungkin dan ditangani baik sejak awal. Jadi intinya kelainan dari tiroidnya itu perlu kita deteksi sejak awal dan juga agar segera kita berikan penata laksanaan. Nah, komplikasi dari CHF ini itu yang pertama ada sinus takikardi, terjadi pada 40% kasus tiroid. Kemudian atrial fibrilasi itu yang proksimal maupun menetap merupakan faktor risiko independen terjadinya CVA atau stroke infak dan stroke hemorrhagic. Kemudian atrial fibrilasi itu terjadi 2-20% kasus hipertiroid. Kemudian CAD karena terjadi peningkatan demand eksogen miokardium dan peningkatan kontraktilitas miokardium dan heart rate. Kemudian buat prognosisnya pada pasien ini yaitu masih dubi ad bonum. Kemudian prognosis penyakit jantung tiroid ditentukan oleh berat ringannya gangguan struktur dan atau fungsi jantung yang ada. Prognosis tidak terlalu jelek pada mereka dengan fungsi sistol dan diastol ventrikel kiri yang masih cukup baik dan tidak ada gangguan irama jantung pada pasien ini. Itu pada gambaran EKG-nya itu tidak ada kelainan. Jadi prognosanya juga masih mendorong ke ad bonum. Nah, untuk epidemiologinya di sini pada wanita itu lebih besar kemungkinannya dari pria, lebih beresiko sekitar 9-15%. Kemudian penyebab terbanyaknya ialah dari stroma diffuse toxic, penyakit Graves. Biasanya mengenai pada usia 20-40 tahun. Kemudian hipertiroid ini 4-8 kali lebih sering pada wanita karena keadaan autoimun sering terjadi pada wanita. Kemudian pada usia di atas 80 tahun, insiden dari penyakit tiroid tidak berbeda antara pria dan wanita. Kemudian buat PBHL-nya, di sini ada beneficence, ada non-maleficent, autonomy, dan juga justice. Buat beneficence-nya itu kita harus menerapkan golden rule principle. Untuk non-maleficence-nya itu kita pada kasus ini itu diharapkan mampu untuk memberikan tata laksana awal yang tepat. Untuk autonominya itu dokter menjelaskan hasil pemeriksaan dan tata laksana pada pasien, dan untuk yang justice-nya mendistribusikan keuntungan dan kerugian. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe.